Di balik lembaran sejarah Inggris yang penuh dengan gejolak, nama William pertama atau William the Conqueror muncul sebagai figur yang tidak hanya menandai perubahan besar dalam struktur politik, sosial, dan juga budaya Inggris saja, namun juga sebagai seorang pemimpin yang membentuk identitas baru sebuah kerajaan. Lahir sebagai seorang bangsawan tidak sah di wilayah Normandia, William tumbuh di lingkungan yang keras, syarat dengan intrik politik, dan juga berkelimang bahaya yang mengancam hidupnya sejak masa kecil. Namun justru dari masa muda yang penuh ketegangan itulah ia membentuk keteguhan hati, keberanian, dan juga kecakapan strategis yang kelak membuatnya menjadi salah satu penakluk paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Kisah tentang William pertama bukan hanya sekedar sebuah kisah tentang seorang pangeran yang naik tahta melalui garis keturunan semata, melainkan sebuah kisah tentang ambisi yang dibalut oleh legitimasi, kecerdikan yang berpadu dengan kekuatan militer, serta tekad untuk membuktikan dirinya sendiri di hadapan lawan-lawan politik dan juga keraguan publik. Keputusannya untuk menyeberangi Selat Inggris pada tahun 1066 bukan hanya sebuah tindakan perang semata, melainkan sebuah langkah monumental yang kelak akan mengubah arah sejarah dari suatu bangsa. Kemenangan William di pertempuran Hastings menjadi sebuah pintu gerbang lahirnya Inggris Norman, sebuah transformasi besar-besaran yang berhasil menghapus struktur Anglo-Saxon lama dan lantas menggantikannya dengan pemerintahan yang lebih terpusat, tertib, serta ditopang oleh aristokrasi baru. Melalui serangkaian biografi William pertama, kita dapat melihat bagaimana seorang pemimpin membangun kekuasaan lewat perpaduan kekuatan, administrasi yang cermat, dan juga reformasi yang terjadi secara menyeluruh. Sosoknya adalah cerminan dari zaman yang keras, sebuah era di mana kelangsungan hidup dipertaruhkan di medan peperangan, di meja diplomasi, dan juga strategi istana. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas William pertama atau lebih dikenal sebagai William Sang Penakluk secara mendalam. Dan kita akan membahas tentang bagaimana hidupnya, memahami bagaimana perjalanannya sebagai seorang raja, dan bagaimana ia akhirnya membentuk sebuah pondasi Inggris sebagai kerajaan yang kelak memainkan peranan penting dalam sejarah dunia. Asal-usul William Sang Penakluk bermula dari garis keturunan yang berada pada persimpangan antara tradisi Skandinavia dan juga perkembangan dari feodalisme Franka di wilayah Normandia. Ia sendiri lahir sekitar tahun 1027 hingga tahun 1028 di Valais, sebuah kota kecil di wilayah yang telah menjadi pusat kekuasaan dari para adipati Normandia. Ayahnya sendiri adalah Robert pertama, adipati Normandia ke-6, sementara ibunya bernama Herleva, seorang perempuan dari keluarga menengah di bawah Valais yang tidak memiliki status kebangsawanan. Kombinasi dari garis keturunan bangsawan dari pihak ayah dan juga asal-usul sederhana dari pihak ibu menjadi sebuah pondasi yang kompleks yang lantas membentuk identitas dari William Sang Penakluk. Garis paternalnya berakar pada sejarah penaklukan Normandia oleh bangsa Viking. Leluhur Robert pertama, terutama Rollo, telah menerima tanah dari Raja Franka Barat pada awal abad ke-10 dan lantas membangun sebuah dinasti melalui penggabungan budaya Nordik dengan tradisi lokal dari Franka. Oleh karenanya, ketika William dilahirkan, ia lantas mewarisi nama dan juga legitimasi dari sebuah dinasti yang masih cukup muda, tetapi telah memiliki struktur feodal yang cukup matang. Asal-usul inilah yang lantas menempatkannya sebagai seorang ahli waris yang sah menurut garis darah, meskipun keabsahan dirinya sebagai seorang anak di luar pernikahan menjadi persoalan yang mempengaruhi masa kecilnya. Ayah William sendiri adalah Robert the Magnificent, tidak memiliki keturunan sah lainnya. Tekanan politik di wilayah Normandia, terutama dari kalangan bangsawan yang memiliki kepentingan yang secara luas, mendorong Robert untuk memastikan suksesi yang jelas agar menghindari perebutan kekuasaan. Keputusan Robert untuk menetapkan William sebagai seorang pewaris terjadi ketika William masih sangatlah muda, sehingga asal-usulnya yang tidak lahir dari pernikahan menjadi sebuah isu besar bagi para baron dari Normandia. Namun Robert bersikukuh mengangkatnya sebagai seorang penerus dan menyatakan bahwa hak warisan berdasarkan garis ayah yang sah, bukan berdasarkan dari status perkawinan dari orang tuanya. Di sisi maternal, Herleva sendiri berasal dari keluarga biasa dan kemungkinan putri seorang penyamak kulit atau pekerja kota. Meskipun status sosialnya dipandang rendah, namun beberapa sumber menyebutkan bahwa keluarganya memiliki reputasi yang baik dan juga keterhubungan yang terbatas dengan lingkaran administrasi setempat. Hal ini pun lantas menunjukkan bahwa William mewarisi sifat sosial campuran di antara darah dinasti Norman dari ayahnya serta pengalaman kehidupan kota yang lebih rendah dari ibunya. Namun ketiadaan status bangsawan dari pihak sang ibu tidak mengurangi legitimasi warisnya menurut hukum Normandia yang lebih menekankan pada garis paternal.
Asal-usul William semakin diperkuat ketika Robert pertama melakukan ziarah ke Tanah Suci pada tahun 1034. Sebelum keberangkatannya, ia secara formal memperkenalkan William kepada para bangsawan Normandia dan lantas memaksa mereka untuk bersumpah setia kepada anaknya sebagai seorang pewaris. Tindakan ini pun lantas mempertegas bahwa asal-usul William secara resmi diakui oleh kepala keluarga dinasti, sekaligus mempersiapkan sebuah landasan legitimasi politik yang sangat krusial. Kendati demikian, ketiadaan Robert saat William masih kecil membuat dirinya sangat rentan terhadap intrik dan juga pemberontakan, dan oleh karenanya, sebagian bangsawan tetap memandang kelahirannya sebagai titik kelemahannya. Konteks keluarga yang lebih luas memperlihatkan bahwa pengaruh garis keturunan dari Robert pertama yang berkaitan erat dengan dinasti sebelumnya, khususnya Richard kedua dan juga Richard ketiga, dua adipati Norman dengan jaringan kekuasaan yang kuat. Garis paternal ini pun lantas memastikan bahwa William bukan sekedar seorang anak dari seorang adipati, namun juga pewaris dari sebuah rantai kekuasaan yang telah mengakar dalam struktur feodal Normandia selama beberapa dekade lamanya. Dengan demikian, asal-usul William secara genealogis tokoh, sekalipun sisi sosial dari hubungan Robert dan Herleva menimbulkan sebuah kontroversi. Posisi Herleva dalam keluarga William menjadi lebih kompleks ketika ia kemudian menikah dengan Herluin di Contenville, seorang bangsawan lokal. Dari pernikahan itu lahirlah saudara tiri William, termasuk Odo dan juga Robert, yang kelak menjadi figur berpengaruh dalam hidupnya. Munculnya saudara tiri dari pihak ibu ini lantas menunjukkan bahwa William memiliki hubungan kekerabatan yang luas, yang sebagian besar tidak berasal dari garis bangsawan tinggi, akan tetapi justru dari keluarga menengah. Hal ini pun juga menambah tekstur asal-usulnya sebagai seorang tokoh dengan akar sosial yang unik, yaitu perpaduan kelas atas dari pihak ayah dan juga kelas pekerja atau kecil dari pihak ibunya. Masa awal hidup William sangat dipengaruhi oleh fakta bahwa ia lahir tanpa status yang syah secara hukum dan juga gerejawi. Namun di Normandia, pada era tersebut, keturunan luar nikah masih dapat mewarisi jabatan adipati jika diakui oleh ayahnya. Keputusan formal Robert pertama menjadikan seorang William sebagai seorang penerus lantas mempertegas legalitas tersebut, di mana para pemuka gereja Normandia pun menerima posisi William sebagai pewaris karena dinasti Rollo sebelumnya pernah mengalami situasi serupa. Dengan demikian, asal-usul William merupakan cerminan dari fleksibilitas dari hukum Normandia dalam persoalan legitimasi suksesi. Ketika Robert pertama wafat dalam ziarahnya, William yang masih berusia sekitar 8 tahun otomatis mewarisi gelar Adipati Normandia, di mana pada titik ini asal-usulnya menjadi sumber utama dari konflik internal di wilayah tersebut. Tanpa ayah yang melindunginya, kelahiran di luar pernikahan dijadikan sebuah alasan oleh para bangsawan oportunis untuk meremehkan otoritasnya. Kendati demikian, keputusan Robert telah dicatat secara resmi dan William tetap sebagai penerus yang sah. Asal-usulnya yang didukung oleh garis darah paternal tetap menjadi sebuah pondasi hukum yang tidak dapat dipungkiri. Meskipun masa kanak-kanaknya dipenuhi oleh serangkaian kekacauan, namun asal-usul William cenderung menguatkan ketahanan pribadinya. Posisi dirinya sebagai seorang anak yang harus membuktikan legitimasi sejak awal kerap disebut sebagai sebuah faktor yang membentuk karakternya yang keras, disiplin, dan juga penuh dengan determinasi. Asal-usul inilah yang lantas membuatnya tumbuh sebagai seorang individu yang selalu berupaya untuk menegaskan haknya baik secara militer maupun administratif. Dalam struktur kekuasaan Normandia, garis keturunan seseorang menentukan akses pada loyalitas bangsawan. Dan oleh karena itu, asal-usul William secara paternal selalu menjadi senjata utama dari para pendukungnya. Ia sendiri adalah keturunan secara langsung dari Raja Richard kedua dan juga Richard pertama, serta cucu keturunan langsung dari Rollo. Asal-usul inilah yang lantas menunjukkan bahwa darah Viking dan juga tradisi Franka yang telah disatukan dalam dinasti Normandia mengalir kuat di dalam dirinya. Sementara itu, dari pihak ibu, ia mewarisi hubungan sosial lokal dari Valais yang kelak berguna dalam memperoleh dukungan dari kalangan non-bangsawan. Asal-usul campuran ini membuat William menempati posisi yang unik di antara para pemimpin feodal di abad ke-11, di mana ia bukan bangsawan murni menurut konsep gerejawi, akan tetapi juga bukan rakyat biasa, di mana ia merupakan representasi dari dua dunia, yakni dari dunia aristokrasi peperangan yang mewariskan kekuasaan dan juga wilayah, serta dunia rakyat kota yang lebih rendah secara sosial tetapi tangguh dan juga disiplin. Ketika William menjadi seorang adipati Normandia, proses itu pun bermula dari penetapan formal dirinya sebagai seorang pewaris tunggal yang langsung menempatkannya pada posisi penuh resiko. Penunjukan dirinya sebagai seorang adipati dilakukan ketika ia masih berusia kanak-kanak, sehingga ia tidak memiliki kewenangan praktis untuk mengendalikan para bangsawan dari Normandia.
Dewan bangsawan yang seharusnya melindungi masa kecilnya justru terpecah-pecah dan kondisi itu pun memicu perebutan pengaruh di sekitar istana wilayah Rouen. Masa-masa awal sebagai adipati cilik ini lantas menjadi sebuah tahap krusial pertama dalam proses konsolidasi dari masa kekuasaannya. Pada fase tersebut, banyak keluarga bangsawan Normandia menilai bahwa seorang adipati muda tanpa kekuatan militer pribadi adalah sebuah peluang untuk memperluas wilayah dan juga prestasi mereka masing-masing. Kondisi politik yang rapuh lantas melahirkan puluhan koalisi bangsawan yang saling menyerang, melakukan perampasan tanah, dan juga mencoba untuk menguasai kastil-kastil strategis. Dalam keadaan demikian, figur para wali dan juga ketua dewan menjadi sangat penting. Namun tiap kali seorang wali tewas secara misterius, terbunuh dalam pemberontakan, ataupun tersingkir dari permainan kekuasaan, kekacauan kembali meningkat. Fase ini sendiri berlangsung cukup lama, sehingga William menghabiskan masa remajanya dalam bayang-bayang penuh intrik dan juga ancaman pembunuhan. Ketika William memasuki usia remaja akhir, ia mulai menjalankan kendali langsung atas masa pemerintahannya, dan pada tahap ini, ia mengumpulkan sekelompok kecil penasehat serta pengawal yang loyal dan juga kelompok inti yang terdiri dari para bangsawan kelas menengah yang tidak memiliki kekuatan besar, akan tetapi mengandalkan perlindungan adipati untuk mempertahankan posisi mereka. Loyalitas mereka pun terbentuk bukan karena hubungan kekerabatan, melainkan karena peluang politik baru yang William tawarkan. Dengan dukungan pasukan kecil ini, William mulai menyingkirkan sejumlah bangsawan yang paling agresif, dan ia pun melaksanakan inspeksi mendadak ke kastil-kastil yang status kesetiaannya meragukan, serta memaksa para pemiliknya untuk mengucap sumpah setia ulang dan menyita kastil-kastil milik mereka yang menolak. Langkah berikutnya dalam konsolidasi ini adalah menghadapi pemberontakan besar pertama yang dipimpin oleh koalisi bangsawan yang menolak meningkatnya otoritas William. Puncak dari serangkaian konfrontasi ini terjadi dalam pertempuran Val es Dunes yang menjadi titik balik penting dalam masa pemerintahan William. Meskipun para pemberontak memiliki jumlah yang lebih besar, namun William mendapatkan dukungan dari Raja Perancis yang melihat stabilitas Normandia sebagai sebuah kepentingan regional. Dukungan raja lantas membuat pasukan William memperoleh legitimasi politik dan juga moral untuk menghancurkan pemberontakan tersebut. Sejak kemenangannya di Val es Dunes, posisi William sebagai seorang adipati yang sah tidak lagi diragukan oleh mayoritas bangsawan Normandia. Setelah berhasil menekan pemberontakan tersebut, William mulai merombak struktur politik Normandia secara lebih sistematis. Ia memaksa para bangsawan untuk mematuhi aturan feodalisme yang lebih ketat, terutama terkait kewajiban militer, dan tidak hanya itu, ia membatasi hak membangun kastil tanpa izin dari seorang adipati. Kebijakan seperti ini secara langsung mengurangi kemampuan bangsawan untuk membentuk kekuatan militer mereka secara independen. Setiap pembangunan kastil baru harus dalam pengawasan William dan memastikan bahwa benteng-benteng strategis tetap berada di bawah otoritas pusat, bukan keluarga dari aristokrasi lokal. Selain reorganisasi kekuatan militer, William melakukan reformasi hukum untuk menegaskan kehadiran otoritas adipati dalam kehidupan sehari-hari. Ia lantas memperketat praktik peradilan lokal, mengharuskan setiap perselisihan tanah atau status feodal diajukan ke pengadilan adipati. Reformasi ini pun lantas mengurangi frekuensi duel yudisial dan juga meningkatkan posisi adipati sebagai satu-satunya penjamin dari keadilan. Banyak bangsawan tingkat menengah dan juga para petani kaya merasa terlindungi oleh kebijakan ini, sehingga perlahan mereka memandang William sebagai seorang pemimpin yang memberikan stabilitas. Selama proses konsolidasi, William juga memperluas dan juga mengukuhkan kontrol administratifnya atas wilayah Normandia, di mana ia membentuk jaringan pejabat yang bertugas untuk memantau pajak, menghitung pemasukan tanah, serta memastikan aliran logistik militer berjalan dengan lancar. Para pejabat ini pun dipilih bukan berdasarkan keturunan mereka, melainkan dari kompetensi dan juga loyalitas. Sistem ini pun membuat pemerintahan Normandia menjadi lebih efisien jika dibandingkan banyak wilayah Eropa lainnya pada masa tersebut. Dalam ranah militer, William membangun pasukan inti yang terdiri dari kavaleri berat Normandia yang terkenal kuat. Dengan memperkuat basis militer tetap, ia mengurangi ketergantungan terhadap pasukan feodal yang cenderung berubah-ubah. Ia mengembangkan latih tanding berkuda dan juga memperkenalkan sebuah standar baru bagi para kesatria muda Normandia dan menjadikan mereka pasukan yang disiplin dan juga efektif. Reformasi ini pun kemudian menjadi sebuah pondasi bagi kesuksesan-kesuksesan militer William di luar Normandia. Sebagai bagian dari konsolidasi politik, William menetapkan kebijakan mengawasi secara langsung pembangunan kota dan juga pemukiman baru. Ia mendorong pertumbuhan pasar lokal, membuka jalur perdagangan, dan juga memperbaiki jaringan jalan yang menghubungkan wilayah pedalaman Normandia dengan pelabuhan-pelabuhan penting.
Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan bahwa kekayaan ekonomi Normandia meningkat sehingga ia memiliki sumber daya yang cukup untuk menjaga stabilitas dan juga kehadiran militer yang kuat. William juga memanfaatkan gereja sebagai alat stabilitas politik, di mana ia menunjuk uskup dan juga kepala biara yang lokal, menghapus tokoh gereja yang mendukung faksi pemberontakan, serta memperkuat hubungan dengan otoritas gerejawi di luar Normandia. Dalam banyak kasus, gereja menjadi mediator yang memperkuat legitimasi bagi kebijakan William. Dengan mengintegrasikan keagamaan dan juga kekuasaan sekuler, William berhasil menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan juga komprehensif. Pada tahap berikutnya, William berhasil memperketat kontrol atas perbatasan Normandia, di mana ia berhasil membangun benteng-benteng baru di wilayah perbatasan yang rawan serangan dari Anjou dan juga Maine. Dengan memperkuat posisi militer di titik-titik strategis tersebut, ia berhasil mengurangi resiko serangan mendadak, serta memastikan bahwa lawan politik tidak dapat menggunakan wilayah perbatasan sebagai basis pemberontakan. Seiring dengan berjalannya waktu, otoritas William di wilayah Normandia semakin kuat. Para bangsawan yang pernah memberontak dipaksa untuk mengangkat sumpah setia baru, kehilangan sebagian tanahnya, atau memilih untuk diasingkan dari wilayah Normandia. Dalam beberapa kasus, ia mengangkat keluarga baru yang lebih loyal untuk mengambil alih posisi mereka, di mana pendekatan ini berhasil mengubah struktur kebangsawanan Normandia dari sistem aristokrasi yang terpecah menjadi kelompok yang lebih terkendali oleh para adipati. Setelah beragam konsolidasi selesai, Normandia muncul sebagai wilayah dengan pemerintahan paling terpusat dan juga disiplin di seluruh Prancis Utara. William berhasil membangun institusi politik, militer, hukum, dan juga ekonomi yang stabil, dan semua pondasi tersebut kelak akan menjadi sebuah landasan bagi ekspansi kekuasaannya ke wilayah lainnya. Pernikahan William dengan Matilda dari Flanders bukan hanya penyatuan dua individu, akan tetapi sebuah langkah strategis yang menyusun ulang keseimbangan politik di kawasan Laut Utara. Matilda sendiri berasal dari keluarga bangsawan Flanders yang memiliki jaringan kuat di kerajaan-kerajaan Eropa Barat, terutama dari Prancis, Jerman, dan juga wilayah-wilayah pentingnya di wilayah Lotharingia. Hubungan ini otomatis memperluas legitimasi dari William, meningkatkan statusnya dari sekedar adipati yang sering dipandang rendah oleh para bangsawan Perancis, dan lantas menjadi seorang tokoh yang memiliki hubungan diplomatik setara dengan para penguasa besar dari wilayah kontinental. Peristiwa ini pun juga menandai sebuah babak baru dalam profil politik William. Sebelum menikah, ia seringkali dipandang sebagai seorang anak haram yang kebangkitannya dipenuhi oleh perlawanan internal. Namun pernikahan tersebut mendapat sebuah rekonsiliasi melalui pendirian biara di wilayah Caen. Dari titik inilah reputasi William semakin menguat karena ia berhasil menunjukkan kemampuannya dalam meredam konflik gerejawi sekaligus mempertahankan kehendak politiknya. Pernikahan ini tidak hanya mendatangkan pengaruh diplomatik besar karena Matilda sendiri berperan sebagai administrator dan juga penasihat politik yang kompeten. Ketika William melakukan kampanye militer atau mengelola perselisihan bangsawan di mana Matilda seringkali diberikan sebuah mandat untuk memimpin pemerintahan di wilayah Normandia. Hal ini berhasil menunjukkan bahwa aliansi pernikahan mereka bukan sekedar sebuah simbolik semata, melainkan kekuatan operasional yang ikut menopang kekokohan posisi William. Anak-anak mereka, khususnya Robert Courtois, William Rufus, dan juga Henry Beauclerc, juga memperkuat nilai dinastik yang semakin memantapkan William sebagai seorang pendiri garis keturunan yang sah dan juga kuat. Setelah berhasil memperkuat legitimasinya melalui pernikahan, William fokus pada stabilisasi posisi politiknya di wilayah Normandia. Ia menghadapi serangkaian baron yang tidak kooperatif, rival-rival feodal, dan juga ancaman eksternal, akan tetapi berhasil membangun struktur kekuasaan yang kokoh dengan pendekatan yang keras namun efektif. Ia memaksakan loyalitas melalui kombinasi diplomasi, pemberian hak-hak feodal, intervensi militer cepat, dan juga penegakan hukum yang berjalan konsisten. Pendekatan semacam ini membuatnya tidak hanya dihormati, tetapi juga ditakuti oleh para bangsawan Normandia. Kesulitan internal ini pun sangat penting karena William memahami bahwa jalan menuju tahta Inggris mengharuskan dirinya untuk memiliki basis kekuasaan yang tidak bisa digoyahkan. Ia menata ulang administrasi, memperkuat benteng-benteng strategis, dan lantas menciptakan sistem loyalitas yang berbasis pada hubungan langsung antara adipati dan para vasalnya. Struktur kekuasaan yang terpusat inilah yang nantinya menjadi sebuah modal untuk memobilisasi armada besar dan melakukan penaklukan lintas selat. Hubungan William dengan mahkota Prancis pun juga menjadi bagian penting dari posisi politiknya. Sebagai seorang adipati Normandia, secara teknis ia adalah vasal dari Raja Prancis, namun posisinya jauh lebih kuat
jika dibandingkan dari para adipati lainnya karena kekuatan militer dan juga kedisiplinan feodal yang berhasil ia bangun. Kondisi ini pun lantas membuat Raja Prancis kadang-kadang memandang William sebagai sebuah ancaman, namun di sisi lainnya tidak mampu menghalangi manuver politiknya. William memanfaatkan status semi-independen tersebut untuk memperluas pengaruhnya tanpa konfrontasi secara langsung dari mahkota Prancis. Di luar hubungan feodal, William juga menjaga hubungan diplomatik dengan pihak gerejawi, di mana dukungan gerejawi pada masa itu merupakan sebuah kekuatan politik tersendiri. Dengan sering mempromosikan disiplin gereja, memberikan tanah biara, dan menunjukkan komitmen religius yang dia anggap sesuai bagi seorang pemimpin Kristen, ia berhasil meraih simpati dari lembaga gerejawi tersebut. Dukungan inilah yang kelak menjadi unsur penting dalam penyusunan klaim moral atas tahta Inggris, terutama ketika ia menuduh Harold Godwinson sebagai pemimpin yang melanggar sumpah suci. Secara keseluruhan, posisi politik William menjelang ekspansinya ke wilayah Inggris terdiri atas 3 komponen besar, yakni stabilitas internal di wilayah Normandia, hubungan eksternal yang tidak konfrontatif namun penuh dengan keuntungan strategis, dan legitimasi moral religius yang diperkuat oleh pihak gereja. 3 pondasi inilah yang memungkinkan proyek penaklukan lintas negara berjalan dengan tingkat kesiapan yang jarang dimiliki oleh seorang penguasa feodal pada abad ke-11. Langkah selanjutnya adalah penaklukan Inggris, di mana jalan menuju penaklukan Inggris merupakan sebuah kombinasi antara klaim politik, momentum sejarah, manuver diplomatik, serta kesiapan militer. William tidak serta-merta berambisi untuk menaklukkan Inggris tanpa alasan yang kuat. Jalan ini sendiri dimulai ketika Raja Edward, sang pengaku atau Edward the Confessor, yang memiliki hubungan erat dengan Normandia, disebut-sebut menjanjikan tahta Inggris kepada William. Janji ini tidak memiliki dokumen yang resmi yang bertahan hingga kini, akan tetapi William menggunakannya sebagai sebuah dasar moral untuk menegaskan klaimnya. Momentum lain yang sangat penting adalah perjalanan Harold Godwinson ke Normandia yang menurut versi Norman menghasilkan sumpah setia Harold kepada seorang William. Menurut narasi Norman, Harold bersumpah di atas religius suci untuk mendukung William sebagai seorang penerus tahta Inggris. Ketika kemudian Harold dinobatkan sebagai seorang raja setelah kematian Edward, William menggunakan sumpah yang dilanggar ini sebagai sebuah legitimasi untuk menuduh Harold sebagai pelanggar janji dan tidak layak untuk memerintah. William pun segera mengubah klaim tersebut menjadi sebuah agenda politik, di mana ia mengajukan perkaranya ke Paus dan lantas menegaskan bahwa ia datang untuk menegakkan sumpah dan ketertiban Kristen. Gereja Romawi yang saat itu sedang bersengketa dengan Inggris terkait sejumlah isu reformasi memberikan dukungan simbolis berupa bendera kepausan. Dukungan ini pun sangat penting karena menambahkan unsur religius dalam legitimasi ekspedisi dari militer William. Ia seringkali tidak digambarkan sebagai seorang agresor, akan tetapi sebagai seorang pemimpin yang menegakkan ketertiban dari pihak gereja. Setelah berhasil memperoleh legitimasi moral dan juga keagamaan, William memulai persiapan militer secara besar-besaran. Ia melakukan serangkaian mobilisasi feodal, menyusun kapal-kapalnya, dan juga mengumpulkan para kesatria dari Normandia serta wilayah-wilayah sekutunya. Karena posisinya yang telah kokoh di Normandia, ia mampu menghimpun kekuatan tanpa menghadapi gangguan domestik yang serius. Peran Matilda juga terlihat di sini, di mana ia mengelola Normandia selama William memusatkan perhatian pada persiapan invasi. Momentum yang mempercepat jalan menuju penaklukan terjadi ketika Inggris menghadapi ancaman dari utara oleh Harald Hardrada dari Norwegia. Harold Godwinson harus mengalihkan kekuatan militernya ke utara untuk menghadapi invasi tersebut sehingga pertahanan selatan akhirnya melemah. William pun lantas memanfaatkan kondisi ini untuk menyeberang pada saat Inggris berada dalam keadaan paling rentan. Pergerakan militer besar ini bukan sekedar serangan secara spontan, tetapi hasil dari serangkaian kalkulasi politik dan juga strategi yang sangat matang. William pun lantas bergerak cepat setelah mendarat di Sussex, mengamankan logistik, mendirikan benteng awal, dan lantas menantang Harold untuk pertempuran terbuka. Semua tindakan tersebut menunjukkan bahwa penaklukan Inggris bukanlah keputusan impulsif, melainkan puncak dari serangkaian langkah terencana, yakni klaim dinastik, legitimasi religius, diplomasi eksternal, konsolidasi internal, dan juga strategi militer lintas selat. Penaklukan Inggris pada tahun 1066 dimulai secara sistematis ketika William, Adipati Normandia, memusatkan seluruh energi politik dan militernya untuk sebuah operasi invasi yang dirancang dengan akurasi, logistik yang matang, serta pendekatan strategis yang melibatkan diplomasi kepausan, pengumpulan persenjataan, dan juga pembentukan pasukan gabungan feodal dari berbagai wilayah Normandia dan juga sekutunya.
Tahap awal bentuk penaklukan ini dimulai ketika William menuntaskan persiapan armada penyeberangan Selat Inggris dengan menempatkan pusat logistiknya di wilayah Dives-sur-Mer, kemudian memindahkannya ke Saint-Vallier-sur-Somme demi menunggu angin yang stabil agar armadanya dapat bergerak menuju pesisir selatan Inggris tanpa terganggu oleh badai. Ketika angin yang menguntungkan tiba pada akhir September tahun 1066, William memerintahkan armada besar yang terdiri dari ratusan kapal untuk berangkat dan mendarat di Pevensey di wilayah Sussex. Pendaratan ini dilakukan melalui operasi terkoordinasi yang memungkinkan pasukan berkuda Normandia, pemanah, serta infanteri membawa perlengkapan pengepungan tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti. Setelah memastikan wilayah pantai aman, William lantas memindahkan markasnya ke wilayah Hastings dan membangun benteng kayu Molte and Bailey yang digunakan sebagai pusat komando dan juga perlindungan strategis. Sementara itu, Harold Godwinson, Raja Inggris yang baru saja menumpas invasi Norwegia di Stamford Bridge, bergegas untuk melakukan perjalanan panjang menuju selatan guna menghadapi ancaman besar yang kini berada di wilayah Sussex. Pergerakan cepat ini pun membuat pasukan Harold mengalami kelelahan signifikan sebelum pertempuran utama dimulai. William pun lantas memanfaatkan keunggulan tersebut dengan memilih medan berbukit di dekat Hastings, tepatnya di Senlac Hill, untuk memancing Harold bertempur dalam posisi defensif, namun dengan kondisi stamina pasukan yang telah menurun. Pada pagi hari tanggal 14 Oktober tahun 1066, William menyusun 3 divisi pasukan, yaitu barisan pemanah di depan, diikuti oleh infanteri berat Normandia, Breton, dan juga Flemish, serta kavaleri Normandia yang menjaga tulang punggung serangan. Harold sendiri mengatur pasukan Inggris dalam formasi perisai rapat atau shield wall di puncak bukit, memanfaatkan posisi yang lebih tinggi untuk memperkuat perlawanannya. Pertempuran pun dimulai dengan hujan panah dari pasukan Normandia yang ditujukan untuk memecah formasi perisai, namun barisan Harold tetap berdiri kokoh. Serangan infanteri Normandia berikutnya pun juga gagal dalam memecah dinding perisai dari pasukan Inggris. Namun bagian sayap pasukan William, terutama kantingan Breton, mengalami tekanan berat dan sempat mundur tidak teratur. Mundurnya pasukan Breton menimbulkan celah yang tidak disengaja, namun justru memberikan sebuah peluang ketika sebagian besar pasukan Inggris mengejar ke bawah bukit untuk memukul mundur musuh yang dianggap lari. Kavaleri Normandia yang berada di belakang segera memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan serangan balik terhadap pasukan Inggris yang kehilangan formasi, menyebabkan kekacauan yang memakan korban signifikan di pihak Harold. Melihat efek dari manuver yang tak terduga tersebut, William lantas kemudian memerintahkan serangan tipu muslihat yang disengaja dengan pura-pura mundur di beberapa sektor lainnya. Strategi ini pun berhasil memecah ketertiban barisan perisai Inggris secara bertahap, dan setiap kali pasukan Harold turun dari bukit untuk mengejar, kavaleri Normandia menyerbu balik dan menghancurkan barisan musuh ini. Pertempuran pun berubah dari benturan statis menjadi serangkaian pergerakan dinamis yang semakin melemahkan pertahanan Inggris. Seiring dengan berjalannya waktu, pemanah Normandia mengubah sudut tembakan untuk meluncurkan panah ke arah lengkungan tinggi, menargetkan area belakang dinding perisai yang sebelumnya sulit untuk ditembus. Serangan panah inilah yang turut menentukan perkembangan pertempuran pada fase-fase berikutnya. Pada fase kritis ini, Harold terkena panah dan kemudian terjatuh serta dieksekusi oleh prajurit Normandia. Dengan tewasnya Harold, struktur komando Inggris runtuh dan pasukan tersisa mulai tercerai-berai. Setelah kemenangannya di wilayah Hastings, William lantas bergerak secara hati-hati dalam menaklukkan wilayah Inggris lainnya di bagian selatan. Bukannya secara langsung menuju London, ia terlebih dahulu menguasai jalur-jalur suplai penting dan mengepung wilayah-wilayah strategis. William lantas memaksa kota-kota seperti Dover dan juga Winchester untuk menyerah melalui kombinasi ancaman kekerasan dan juga tawaran ampunan yang terukur. Langkah ini berhasil menciptakan jalur logistik yang aman bagi pasukannya, memastikan keberhasilan lanjutan dari operasi penaklukan. William pun kemudian berbelok ke arah Kent dan juga Thames Valley untuk mengamankan rute menuju London. Pasukan Normandia mendirikan benteng kayu di tempat yang kini menjadi lokasi Menara London untuk memastikan titik kendali atas kota yang menjadi pusat kekuasaan Inggris tersebut. Ketika William mendekat, pasukan Inggris yang tersisa tidak lagi memiliki seorang figur pemimpin tunggal yang mampu menyatukan perlawanan mereka. Para bangsawan Inggris yang tersisa pada akhirnya menyadari bahwa penaklukan William tidak dapat dihentikan secara militer. Setelah melakukan pergerakan melingkar dan juga memutus akses serta suplai menuju London, William berhasil membuat para bangsawan menyerah tanpa perlawanan berarti. Mereka menyatakan kesetiaan mereka melalui penyerahan secara formal, dan langkah penaklukan ini pun juga ditandai dengan penempatan pasukan Normandia di berbagai titik penting di London untuk memastikan tidak ada potensi pemberontakan yang langsung terjadi.
Dalam fase berikutnya, William melanjutkan penaklukan ke wilayah Midland dan juga Northumbria dengan menggunakan pendekatan kombinasi antara diplomasi yang dipaksa, pembangunan benteng-benteng, dan juga operasi militer yang terbatas untuk menekan para bangsawan lokal yang masih mencoba untuk melawan. Di setiap wilayah yang berhasil ditaklukkannya, William menempatkan garnison dan juga membangun kastil bergaya Normandia, khususnya Motte and Bailey, sebagai pusat kontrol regional. Kastil ini sendiri menjadi simbol penaklukan sekaligus alat dominasi permanen dari dirinya. Untuk memperkuat hasil penaklukan militer, William mendistribusikan tanah dan juga hak-hak feodal kepada para bangsawan Normandia yang setia kepada dirinya. Pembagian wilayah ini bukan sekedar hadiah semata, namun sebagai sebuah strategi efektif untuk menciptakan jaringan kekuasaan baru yang mengamankan kendali atas Inggris. Mantan pemilik tanah dari kalangan Anglo-Saxon pun secara bertahap disingkirkan dari struktur kekuasaan dan William menjaga agar tidak ada satupun bangsawan tunggal yang memiliki terlalu banyak kekuasaan ataupun wilayah demi mencegah munculnya rivalitas politik yang dapat menyainginya. Pada saat berbagai wilayah penting Inggris mulai berada di bawah kendalinya, William pun memusatkan perhatiannya pada struktur administratif yang mengamankan hasil penaklukan. Ia memastikan bahwa hukum, perpajakan, dan juga pengelolaan lahan mengikuti pola Normandia sehingga menciptakan integrasi sistematis antara Inggris dan juga pemerintahan barunya. Munculnya jaringan kastil, kombinasi kekuatan kavaleri, dan penataan ulang kekuasaan tanah merupakan tahap lanjut dari penaklukan pada tahun 1066 yang membuat William dapat mempertahankan kontrol secara penuh setelah kemenangan militernya. Upaya terakhir dari penaklukan William melibatkan penindakan terhadap berbagai bentuk perlawanan lokal. Beberapa wilayah seperti Exeter, Hereford, dan juga East Anglia melakukan perlawanan sporadis yang berhasil dipadamkan dengan pendekatan campuran antara pengepungan, strategi intimidasi, dan juga tawaran perdamaian yang bersyarat. Di utara, perlawanan berjalan lebih serius dan membutuhkan operasi militer intensif yang kemudian menghasilkan penghancuran besar-besaran dalam kampanye yang dikenal sebagai pemusnahan wilayah atau Harrying of the North. Operasi ini sendiri memastikan bahwa tidak ada lagi kekuatan lokal yang mampu mengancam stabilitas penaklukan Normandia. Dengan seluruh wilayah strategis Inggris masuk ke dalam dominasi Normandia, penaklukan yang dimulai dari pendaratan di Pevensey hingga penyerahan para bangsawan London menjadi proses berlapis yang menekankan efektivitas militer, strategi politik, dan juga penggunaan kekerasan yang terukur. Pada tahap akhir proses penaklukannya, William menguatkan posisinya melalui pemusatan kekuasaan, pembangunan jaringan kastil, serta restrukturisasi tanah besar-besaran yang menghapus struktur lama Anglo-Saxon dan lantas menggantinya dengan sistem yang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Pemerintahan William pertama dimulai segera setelah ia berhasil menegakkan kendali militer dan juga administratif atas wilayah Inggris yang baru saja ditaklukkannya. Langkah pertama yang ia lakukan sebagai seorang raja adalah menormalisasi kontrol politik dengan menempatkan garnison Norman di titik-titik utama, terutama kota strategis seperti London, Winchester, York, dan juga Canterbury. Kepemimpinan William dalam fase awal pemerintahannya ditandai oleh pembangunan basis kekuatan yang menggabungkan dominasi militer dengan pembentukan pemerintahan feodal yang berjalan ketat. Ia memastikan bahwa setiap wilayah kunci ditempatkan di bawah pengawasan bangsawan Normandia yang loyal dengan mekanisme wajib militer yang menjamin ketersediaan ksatria kapanpun diperlukan. Setelah struktur dasar penaklukan terbentuk, William memusatkan perhatiannya pada penegakan kekuasaan melalui serangkaian reorganisasi tanah dan juga feodalisme. Salah satu tindakan terpenting adalah redistribusi tanah secara masif dari bangsawan Anglo-Saxon kepada para pengikut Normannya. Para tuan tanah Anglo-Saxon yang sebelumnya mendominasi tatanan sosial kehilangan sebagian besar kekuasaan mereka dan dalam hitungan beberapa tahun hampir seluruh tanah bangsawan kelas atas telah berpindah tangan ke orang-orang Normandia. William tidak sekedar memberikan tanah, namun ia juga menuntut kesetiaan total dari para baron dengan mengikat mereka secara langsung kepada dirinya melalui sumpah feodal Oath of Fealty. Dalam sistem tersebut, seorang baron tidak lagi hanya loyal kepada lord yang tertinggi, melainkan langsung kepada raja. Hal ini pun lantas menjadikan kerajaan lebih tersentralisasi daripada banyak negara feodal di wilayah Eropa pada masa tersebut. Di bidang pemerintahan sipil, William melakukan penyesuaian dengan merombak wajah administrasi dari Anglo-Saxon. Ia mempertahankan beberapa struktur lama seperti Shire dan juga Hundred Courts, namun ia menempatkan Sheriff Norman untuk memastikan keputusan hukum selalu menguntungkan tahta dirinya. Sheriff menjadi alat vital untuk memungut pajak, memelihara keamanan, dan juga mengawasi para bangsawan lokal. Peran mereka pun meningkat jauh lebih besar jika dibandingkan era Anglo-Saxon yang menjadikan kerajaan memiliki mekanisme birokrasi yang efektif dalam menjaga otoritas raja.
William memantau mereka dengan ketat. Jika seorang sheriff dianggap menyalahgunakan kekuasaan ataupun berpotensi berbahaya, ia pun lantas segera diganti. William kemudian memperkuat otoritas kerajaan melalui serangkaian reformasi hukum yang sangat ketat. Ia memastikan bahwa hukum Anglo-Sakson, terutama yang berkaitan dengan hak milik, tetap dipertahankan, tetapi dengan pengawasan Normandia. Ia pun juga menambahkan elemen hukum Normandia yang lantas mempertegas posisi raja sebagai seorang hakim tertinggi. Dalam kasus kriminal tertentu, raja berhak untuk mengadili secara langsung ataupun mengeluarkan denda kerajaan yang menjadi pemasukan penting bagi kas pusat. Reformasi hukum William mendorong terciptanya sistem pengadilan campuran yang menjadi cikal bakal hukum Inggris di kemudian hari. Hubungan William dengan gereja Inggris menjadi salah satu pilar utama dari masa pemerintahannya. Ia menyadari bahwa gereja merupakan lembaga yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan harus ditempatkan dalam orbit kekuasaan kerajaan. William pun lantas mengganti sebagian besar uskup dan juga abbas dari Anglo-Sakson dengan rohaniawan Norman yang lebih selaras dengan kebijakan monarkinya. Meskipun demikian, ia tidak mengizinkan paus untuk mencampuri urusan pemerintahan internal di mana ia mendukung reformasi gereja seperti melarang simoni dan juga mendorong selibat imam, tetapi tetap menegaskan bahwa uskup Inggris adalah seorang pejabat kerajaan sebelum menjadi seorang pejabat gerejawi. Hubungan eratnya dengan Uskup Agung Canterbury yang baru, yakni Lavrang, memperkuat kontrol kerajaan atas lembaga gerejawi tersebut. Pemerintahan William menghadapi banyak pemberontakan, terutama pada tahun 1067 hingga tahun 1075, dan ia menanganinya dengan serangkaian strategi represif dan juga reorganisasi administratif. Pemberontakan besar di utara memaksanya melancarkan tindakan yang ekstrim yang dikenal sebagai Harrying of the North. Melalui kebijakan ini, ia berhasil menghancurkan seluruh kapasitas ekonomi wilayah utara agar tidak lagi mampu mendukung pemberontakan. Tindakan tersebut lantas memperkuat posisi politiknya sekaligus memperlihatkan bahwa pemerintahan William berasaskan pada ketertiban yang ditegakkan melalui kekuatan yang absolut. Wilayah-wilayah yang rentan terhadap pemberontakan diperkuat dengan pembangunan kastil-kastil, moti and bailey. Kastil ini sendiri menjadi simbol dan alat penegakan kekuasaan Norman yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti persimpangan sungai, jalur dagang, dan juga pusat kota. Setelah stabilitas politik mulai terbentuk, William berusaha untuk melakukan integrasi budaya dan juga administrasi antara bangsa Anglo-Sakson dan juga Norman. Ia menerapkan serangkaian kebijakan dwi bahasa dalam komunikasi administratif meskipun bahasa Norman tetap menjadi bahasa utama istana. Ia tidak memaksakan asimilasi secara penuh, tetapi membiarkan hukum dan tradisi lokal tetap berjalan selama tidak mengurangi kewibawaan kerajaan. Perubahan terbesar terjadi pada kelas aristokrat dan juga rohaniawan yang kini didominasi oleh orang-orang Normandia sehingga transformasi budaya berjalan dari atas ke bawah. Pada aspek militer, William mengembangkan Angkatan Darat Inggris yang menjadi kekuatan yang jauh lebih terorganisir dibandingkan periode sebelumnya. Ia memperkuat sistem wajib militer feodal di mana setiap baron wajib menyediakan sejumlah kesatria berdasarkan besar wilayahnya. Hal ini menghasilkan pasukan yang stabil untuk mempertahankan kerajaan dari ancaman luar, terutama dari Denmark dan juga Skotlandia. Ia pun juga memanfaatkan pasukan bayaran untuk operasi-operasi tertentu dan menjadikan Inggris memiliki fleksibilitas militer yang sebelumnya hampir tidak pernah dimiliki. Di bidang fiskal, William dikenal akan ketelitiannya dalam mengelola pendapatan kerajaan. Ia memperketat pemungutan pajak tanah, warisan, dan juga denda kriminal, di mana puncak reformasi fiskal pemerintahannya adalah penyusunan Domesday Book pada tahun 1085 hingga tahun 1086. Dalam proyek raksasa ini, seluruh tanah, hewan ternak, sumber daya ekonomi, penghuni, hingga nilai pajak dari setiap wilayah Inggris dicatat secara terperinci. Catatan tersebut menjadi alat kontrol yang sangat kuat yang memungkinkan raja untuk mengetahui secara persis kekayaan negara, potensi pendapatan, dan juga jumlah tanah yang dikuasai oleh setiap bangsawan. Hal ini lantas memberikan William kemampuan untuk memungut pajak secara lebih efisien dan mengawasi secara langsung para pemilik tanah agar tidak menyembunyikan kekayaan mereka. Pembangunan infrastruktur pertahanan menjadi ciri dominan dari masa pemerintahannya. Selain kastil, ia membangun ataupun memperkuat katedral dan juga biara untuk mempertegas kehadiran kekuatan Norman di seluruh Inggris. Kota-kota penting pun mengalami reorganisasi tata kota, termasuk di dalamnya adalah kota London dan juga kota York. Sistem jalan, jembatan pun diperbaiki untuk memudahkan pergerakan militer dan juga administrasi kerajaan. William pun juga harus menjaga keseimbangan kekuasaan di antara Inggris dan Normandia, meskipun ia memerintah kedua wilayah tersebut secara bersamaan, namun keduanya tidak dilebur menjadi sebuah negara. Inggris tetap menjadi wilayah dengan sistem administrasi sendiri, namun kepentingan Normandia juga selalu diperhitungkan oleh William.
Hal ini menyebabkan William seringkali berada di benua Eropa untuk mengawasi potensi ancaman dari Perancis, terutama dari Raja Philip pertama dan para bangsawan di wilayah perbatasan seperti Maine dan juga Brittany. Frekuensi absennya raja mendorong perkembangan kekuasaan serif dan dewan kerajaan di Inggris yang lantas menciptakan sistem pemerintahan yang tidak bergantung pada kehadiran raja secara langsung. Di tingkat politik, William membentuk sistem loyalitas berlapis yang menjamin stabilitas kekuasaannya. Setiap baron tidak hanya bersumpah setia kepada tuannya masing-masing, namun juga secara langsung kepada seorang raja. Sumpah Salisbury pada tahun 1086 menjadi sebuah momen penting ketika seluruh pemilik tanah dan bangsawan dari berbagai tingkatan bersumpah langsung kepada William bukan melalui serangkaian perantara. Hal ini pun mempertegas bahwa William memerintah sebagai seorang raja yang memiliki otoritas langsung atas seluruh strata bangsawan. Pemerintahan William juga diwarnai upaya untuk mempertahankan batas-batas wilayah. Ia memperkuat pengaruh Inggris di Wales melalui pembangunan kastil garis perbatasan. Para Mercer Lords, bangsawan Norman yang ditempatkan di wilayah perbatasan Wales, memiliki otonomi yang besar untuk menaklukkan atau mempertahankan wilayah selama mereka tetap loyal kepada raja. Pendekatan ini pun menjadikan wilayah perbatasan relatif stabil meskipun tetap dipenuhi oleh gesekan dengan penguasa Wales. Dalam praktik administrasi sehari-hari, William menunjukkan ketegasan yang tinggi, di mana ia tidak segan-segan untuk mengganti pejabat yang dianggap tidak kompeten ataupun terlalu ambisius. Bahkan keluarga dekatnya pun tidak luput dari pengawasannya. Ketika saudaranya Odo dari Boyeux bertindak melampaui wewenangnya, maka William lantas menjebloskannya ke penjara. Hal ini berhasil memperlihatkan bahwa di bawah masa pemerintahannya tidak ada individu yang berada di atas hukum para raja. Pengawasan William terhadap gereja juga semakin ketat seiring dengan berjalannya waktu, di mana ia mengontrol pertemuan sinode, mengatur hubungan gereja dengan tahta kepausan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan gerejawi tidak melemahkan otoritas kerajaan. Penempatan Lafranc sebagai uskup agung Canterbury memperkuat birokrasi gerejawi yang efisien, mendukung sistem hukum dan juga pajak gereja yang sejalan dengan kepentingan monarki. Menjelang tahun-tahun akhir pemerintahannya, William menghadapi tantangan dari putra sulungnya, yakni Robert Curthose, yang menuntut lebih banyak kekuasaan di wilayah Normandia. Ketegangan ini pun menyebabkan perang internal di antara William dan juga Robert. Meskipun demikian, William berhasil mempertahankan otoritasnya baik di Inggris maupun Normandia sampai akhir hayatnya. Menjelang tahun 1087, kondisi kesehatan William pertama kian memburuk akibat usia yang semakin lanjut, beban pemerintahan yang berat, serta luka-luka fisik yang dideritanya selama masa kampanye militer. Pada musim panas tahun itu, ia berada di Rouen setelah melakukan kampanye di wilayah Vexin, sebuah daerah perbatasan yang terus diperebutkan antara Normandia dan juga Perancis. Saat memimpin operasi yang bertujuan untuk menghancurkan kota Mantes yang sebelumnya memberontak dan bergabung dengan Raja Perancis Philip pertama, William mengalami sebuah cedera yang serius. Cedera tersebut berasal dari pelana kuda yang terlalu keras menekan perutnya ketika ia terjatuh atau terhantam benda keras di medan operasi militernya. Luka internal itu pun memburuk hingga berkembang menjadi infeksi yang tidak dapat disembuhkan oleh tabib manapun pada masa tersebut. Ketika kondisinya menurun secara drastis, William dibawa ke sebuah biara di wilayah Rouen, tempat ia dirawat selama berminggu-minggu lamanya. Peradaban Eropa pada abad ke-11 mencatat suasana menegangkan di sekitar kasurnya, di mana para penasehat, biarawan, dan juga putra-putranya berkumpul menunggu keputusan akhir mengenai pembagian wilayah kekuasaannya. Meskipun melemah, William tetap mempertahankan kejernihan pikirannya, di mana ia menghabiskan hari-hari terakhir dengan meninjau kembali keputusan politiknya, meneguhkan wasiatnya, serta menyiapkan instruksi mengenai bagaimana kerajaan Inggris dan juga tanah Normandia harus dikelola setelah kepergiannya. Dalam momen-momen terakhir tersebut, William menegaskan bahwa ia tidak dapat mewariskan Inggris dan Normandia kepada satu orang. Ia pun menyadari bahwa memberikan kedua wilayah itu kepada pewaris tunggal akan menimbulkan konflik besar karena struktur pemerintahan, adat bangsawan, dan juga kepentingan politik di kedua tempat sangatlah berbeda. Maka dari itu, ia memilih untuk membagi warisan, yakni Normandia, sebagai wilayah leluhur diberikan kepada putra sulungnya, yakni Robert Curthose. Sementara Inggris yang ditaklukkannya melalui penaklukan pada tahun 1066 diberikan kepada putra keduanya, yakni William Rufus. Keputusan ini sendiri diambil dengan penuh kesadaran bahwa kedua putra tersebut memiliki karakter berbeda, di mana Robert lebih disukai oleh kaum bangsawan Normandia, sedangkan Rufus dianggap lebih cocok mengendalikan Inggris yang masih rentan terhadap pemberontakan. Sementara itu, putra bungsunya, yakni Henry, tidak menerima wilayah, namun diberikan sejumlah besar emas dan juga perak yang kelak membantunya dalam merebut kekuasaan. Selain pembagian wilayah, William juga mengatur berbagai hal terkait gereja dan juga para bangsawan.
Ia memerintahkan agar dua gereja besar dan juga sejumlah biara menerima donasi tanah serta kompensasi atas kerugian yang mungkin terjadi akibat kebijakan militer maupun administrasinya. Dalam kata-kata yang ditulis oleh para sejarawan abad pertengahan, William terlihat berusaha untuk menembus kekerasan yang telah ia lakukan selama masa kekuasaannya, di mana ia meminta ulama untuk mendoakannya dan memastikan stabilitas pemerintahan yang akan ditinggalkannya. Para saksi mata mencatat bahwa selama hari-hari itu, ia seringkali berbicara tentang dosa-dosanya, terutama terkait tindakan brutal yang ia lakukan dalam menundukkan wilayah-wilayah yang memberontak. Namun ia tetap yakin bahwa kekuasaannya sah secara religius dan juga politik. Pada tanggal 9 September tahun 1087, William pertama pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian itu terjadi pada pagi hari ketika lonceng gereja berbunyi dan menandai dimulainya misa pagi. Ruangan yang sebelumnya penuh sesak perlahan menjadi lengang, dan sementara para pejabat istana segera memikirkan urusan politik yang harus segera ditangani. Meskipun William adalah penguasa paling kuat di Eropa Barat pada masanya, kematiannya justru tidak disertai oleh upacara besar pada masa tersebut. Para atendan yang bahkan meninggalkan jenazahnya untuk mengejar kepentingan politik masing-masing di Inggris, di mana William Rufus bergegas kembali untuk memastikan dirinya dinobatkan menjadi raja secepat mungkin. Di Normandia, para bangsawan mulai menghitung peluang mereka dalam pemerintahan baru di bawah Robert. Jenazah William pun kemudian diangkut ke Caen menuju biara Saint Etienne yang ia dirikan. Warisan pemerintahan William pertama setelah masa kematiannya pun segera diuji. Inggris dan Normandia yang sebelumnya bersatu di bawah satu penguasa, kini terbagi di bawah dua pemimpin dengan sifat dan juga kepentingan yang berbeda. Di Inggris, William Rufus harus berhadapan dengan perlawanan bangsawan yang ingin bersatu kembali dengan Normandia. Ia juga harus menangani para uskup dan juga abbas yang telah terbiasa dengan pengawasan ketat dari ayahnya. William pertama meninggalkan sistem administrasi yang kuat, termasuk Domesday Book, namun stabilitas politik tetap bergantung pada kemampuan Rufus untuk memanfaatkan struktur tersebut. Sementara itu, di Normandia, Robert Curthose segera menghadapi ketidaksukaan sebagian bangsawan terhadap gaya kepemimpinannya yang dianggap longgar. Di bawah Raja William pertama, Normandia dipaksa menjadi wilayah yang disiplin, terstruktur, dan taat terhadap kekuasaan pusat. Namun Robert Curthose lebih mudah dipengaruhi oleh para penasehatnya, dan hal ini pun memicu perselisihan di dalam pihak internal. Banyak sejarawan melihat bahwa pembagian warisan William telah membukakan jalan bagi konflik yang berlangsung selama berdekade-dekade, termasuk perang saudara, pemberontakan bangsawan, serta perebutan hak susesi yang kelak diperjuangkan oleh Henry, putra bungsu dari seorang William.